Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek telah memperpanjang masa aktivasi rekening bantuan subsidi upah atau BSU bagi pendidik dan tenaga pendidik non-PNS hingga 31 Juli 2021. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penanganan dampak COVID-19. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kapuslapdik Abdul Kahar menjelaskan, penerimaan BSU PTK non-PNS tahun 2020 yang sampai saat ini belum melakukan aktivasi atau pencairan dananya masih bisa melakukan aktivasi rekening di bank hingga 31 Juli 2021. Jadi, penerima BSU 2020 yang sampai saat ini belum mengaktifasi atau mencairkan dananya bisa melakukan aktivasi rekening paling lambat tanggal 31 Juli 2021, kata Abdul Kahar di Jakarta, Kamis 8 Juli 2021. Kebijakan ini merupakan sebagai upaya Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan yang masih mengalami kendala di masa pandemi COVID-19. Kemendikbudristek memandang perubahan ini perlu dilakukan guna memberikan waktu kepada penerima bantuan untuk mengaktifkan rekening bantuan. Imbauan juga disampaikan Kapuslapdik kepada kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi untuk dapat memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS penerima BSU di lingkungan supaya segera mencairkan bantuan sosial ini. Caranya sangat mudah. Rekeningnya sudah kami bantu buatkan. Tinggal datang ke bank membawa KTP dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, ujarnya. Kata Abdul Kahar, uangnya bisa diambil langsung semua atau tetap disimpan di rekening. Dia meminta PTK non-PNS segera cek dan cetak buku tabungannya. Jelasnya, untuk mencairkan bantuan pendidikan dan tenaga kependidikan penerima BSU dapat menyiapkan dokumen sesuai informasi yang diberikan, yaitu KTP, nomor pokok wajib pajak NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK atau PDDikti. Selain itu, menyiapkan SPTJM yang formatnya dapat diunduh di halaman info GTK atau PDDikti, kemudian beri materai dan tanda tangani. Abdul Kahar membeberkan, setelah dokumen tersebut lengkap, penerima BSU dapat mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekeningnya dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank untuk diperiksa. Jadi, Bapak Ibu tak perlu membuat, tinggal unduh dan cetak, ucapnya. Saat masuk ke halaman info GTK atau PDDikti, PTK non-PNS sudah bisa melihat bank apa. Kemudian nomor rekeningnya juga sudah ada. Ketika ke bank, PTK menunjukkan itu dan langsung dilayani. Selanjutnya, Kapuslapdik menjelaskan bahwa data calon penerima BSU diambil dari data per 30 Juni 2020. Kemudian dipadankan dengan data penerima bantuan sosial pemerintah melalui BPJS dan Prakerja Ketenagakerjaan hingga menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan. Lalu mulai disalurkan pada November 2020 melalui bank di bawah Himpunan Bank-Bank Negara atau Himbara. Kapuslapdik meminta para pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak menerima BSU untuk segera membuka aplikasi di halaman info.gtk.kemendikbud.go.id atau bsudikti.kemendikbud.go.id.
Kemudian setelah mengunduh dan mencetak SPTJM, bisa datang ke bank, aktifkan rekening buku tabungan untuk bisa mencairkan dana BSU. Masih ada waktu nih Bapak Ibu penerima BSU. Ayo segera cek aplikasi di Info GTK dan PD Dikti. Datang ke bank dan aktifkan rekening buku tabungan BSU sebelum 31 Juli 2021. Ajak Abdul Kahar.